Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Muhammad Azmi. Di sini saya dari kelompok 8 untuk statistika. Di sini saya akan mengerjakan pada tugas mingguan modul 4. Mahir 002. Di sini saya akan membacakan soal pada tugas mingguan sip 1. Untuk soal pertama itu, PT Osik Steel adalah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis komponen baja untuk industri konstruksi. Perusahaan memiliki 5 mesin pemotongan baja yang digunakan untuk memotong lembaran baja menjadi ukuran standar. Manajemen ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam waktu pemotongan antara 5 mesin tersebut. Di sini kita memiliki mesin dengan kategori A, B, C, D, E dengan masing-masing nilainya, yaitu mesin A memiliki 5 nilai, mesin B memiliki 5 nilai, mesin C kita memiliki 5 nilai juga, dan seterusnya sampai mesin E. Kita akan menggunakan analisis ANOVA satu arah pada tingkat signifikansinya itu 5%. Sini kita akan menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam waktu pemotongan antar mesin pemotong baja. Jadi kita menggunakan ANOVA satu arah karena kita memiliki variabel bebasnya itu dengan mesin dengan kategorinya itu 5 A, B, C, D, E. Di sini kita memiliki variabel dependen juga yaitu waktu pemotongan. Di sini kita akan mencari tujuannya itu membandingkan rata-rata waktu pemotongan antar 5 kelompok mesin tersebut. Nah, maka di sini kita akan menggunakan ANOVA satu arah. Di sini saya akan mencoba mengerjakannya itu dengan menggunakan aplikasi Ruang Studio. Ya, untuk langkah pertama itu pada aplikasi Ruang Studio kita dapat melakukan file, terus new project. Kita tunggu sampai keluar. Lalu kita pilih Exciting Dictionary. Di sini kita pilih file yang telah kita buat Excel-nya untuk kita akan menuju membaca file Excel tersebut. Lalu kita create project. Oke, eh, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Selanjutnya, kita yang pertama itu karena kita membutuhkan data ya. Di sini saya menggunakan Excel untuk mengerjakan soal ini. Kita buka aja Excelnya. Di sini em, mengidentifikasi dari datanya. Di sini kita mendapatkan bahwa dari 5 waktu pemotongan untuk mesin A, B, C, dan juga D dan E itu selama 5 kali percobaan. Masing-masing mesin A, B, C, D, E itu 5 kali percobaan. Nah, kita buat dalam file Excel-nya tersebut. Untuk kita masukkan ke dalam ruang studio. Setelah sudah, kita dapat ke ruang studio terlebih dahulu, lalu menutup aplikasi Excel untuk dapat membukanya di aplikasi ruang studio. Ya, di sini kita akan mengerjakan pada soal nomor 1 itu yang untuk pertama kalinya itu kita akan menginput data Excel-nya. Kita buat Excel-nya di sebuah folder, lalu kita simpan, lalu kita masukkan ke dalam RStudio. Di sini kita namain tugas mingguan modul 2. Di sini kita pada lembar pertama yaitu berisi data mesin dan juga waktu pemotongan. Ya, selanjutnya itu kita akan mengidentifikasi faktor dan variabel dependennya. Di sini kita mengetahui bahwa pada kolom mesin itu diubah menjadi faktor karena ini adalah variabel kategori. Tipe mesin itu terdiri dari A, B, C, D, dan juga E. Selanjutnya itu pada waktu pemotongan juga ya kita ubah menjadi numerik karena ini nilai yang akan dianalisis dan itu waktu dalam detik. Selanjutnya itu kita melakukan pengujian Levene test di mana itu untuk homogen ragam data jika nilai p-value-nya itu 0,05 maka asumsi homogen ragam datanya itu terpenuhi. Di sini kita akan melakukan uji Levene untuk memastikan bahwa varian dari setiap kelompok mesin itu sama atau homogen. Kita bisa jalanin aja. Nah, di sini kita mengetahui
P-value-nya itu kita dapat 0,1774 yang berarti itu lebih dari 0,005, maka kita asumsikan bahwa homogen datanya itu terpenuhi dan bisa dilanjutkan ke uji selanjutnya. Ini kita akan meriksa nih bahwa normalisasi data dengan uji Shapiro. Jika nilai P-value-nya itu 0,05, maka asumsi normalitas datanya itu terpenuhi. Ini kita bisa jalanin aja. Kita mengetahui bahwa P-value yang kita dapat dari waktu pemotongan itu 0,2776, yang dimana itu lebih besar dari 0,005, maka datanya itu kita anggap normal. Selanjutnya itu kita akan menyusun data model ANOVA. Ini kita membuat model linear antara waktu pemotongan dan juga jenis mesinnya. Dan untuk ANOVA model ini digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata waktu antar mesin. Kita bisa jalanin aja. Ini kita mendapatkan P-value-nya itu 6,162 minus pangkat 7, yang dimana itu kita akan menolak hipotesis nolnya karena ada perbedaan rata-rata waktu pemotongan yang signifikan antar mesin. Jadi tidak semua mesin memiliki waktu pemotongan yang sama, salah satu atau lebih mesin bekerja secara berbeda. Selanjutnya, saya akan membacakan pada nomor 2, yang dimana itu PT Avo Industri merupakan sebuah perusahaan manufaktur kemasan plastik yang akan menguji pengaruh metode produksi dan suhu penyimpanan terhadap jumlah cacat produk dalam unit. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kombinasi metode produksi dan kondisi penyimpanan yang optimal guna meminimalkan tingkat cacat dan meningkatkan kualitas produk. Adapun hasil pengujian yang diperoleh yaitu sebagai berikut. Di sini kita memiliki suhu penyimpanan itu sebanyak 4, yaitu 170, 150, 210 derajat, 230 derajat. Dan kita memiliki metode produksinya itu ada 3. Yang pertama itu injection molding, yang kedua itu ada blow molding, yang ketiga itu ada extrusion molding, dan masing-masing memiliki nilainya tersendiri dari suhu penyimpanannya dari keempat tersebut. Oke, selanjutnya itu kita bisa memindahkan data ini ke dalam Excel. Ini kita memiliki pada eh, tabel yang berisi data pengamatan dari PT Avo-nya itu. Pada kolom metode produksi, kita memiliki jenis metode produksi itu ada 3 jenis, yaitu injection molding, blow molding, dan extrusion molding. Yang kedua itu pada kolom suhu penyimpanan itu kita memiliki suhunya itu 4 tingkat suhu, yaitu ada 170 derajat, 150 derajat, 210 derajat, dan juga 230 derajat. Dan untuk kolom jumlah cacatnya itu berisi jumlah unit produk yang mengalami cacat oleh cacat dalam satu pengamatan. Ini adalah variabel yang akan dianalisis. Oke, file ini, oke, data ini akan digunakan dalam analisis ANOVA dua arah, yaitu untuk menguji apakah metode produksi itu mempengaruhi jumlah cacatnya. Yang kedua itu menguji apakah suhu penyimpanan itu mempengaruhi jumlah cacat. Yang ketiga, menguji apakah interaksi antara metode dan suhu juga ikut mempengaruhi jumlah cacatnya. Oke, di sini kita buka aja RStudio-nya. Oke, di sini aplikasi Ruang Studio ini pada soal nomor 2 kita akan untuk pertama kalinya itu kita menginput data Excel terlebih dahulu, yang dimana itu eh, oke, selanjutnya itu kita akan mengerjakan pada soal nomor 2. Yang pertama kali itu kita akan menginput data Excel yang telah kita buat dari folder sebelumnya. Kita masukin ke dalam Ruang Studio. Kode ini digunakan untuk membaca file Excel yang berisi data hasil yang telah dibuat dari persoalan nomor 2. Kita bisa jalanin aja. Oke, jika sudah seperti ini berarti soalnya dapat bisa dibaca dengan RStudio-nya. Lalu kita akan mengidentifikasi faktor dan variabel dependennya. Di sini kita memiliki metode, suhu, dan jumlah.
Di sini kita pada metode itu eh, baris ini mengubah kolom metode produksi ini menjadi faktor karena metode produksi adalah variabel kategori seperti injection, blow, dan extrusion. Maka kita perlu mendeklarasikannya sebagai faktor agar bisa diproses dalam analisis ANOVA ini. Dan selanjutnya itu pada suhu itu sama halnya dengan baris ini, kolom suhu penyimpanan juga diubah menjadi faktor karena nilainya merupakan kelompok suhu. Itu ada 170, 150, 210, dan seterusnya yang diperlukan sebagai kategori. Selanjutnya kita memiliki jumlah. Di sini saya mengambil kolom jumlah ya yang cacat karena merupakan data numerik. Jumlah cacat produk yang akan kita amati ini akan menjadi variabel dependen dalam analisis. Ini kita bisa jalanin aja kodenya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu kita akan menguji Levene test untuk homogen ragam data. Jika nilai P value-nya itu lebih dari 0,05, maka asumsi homogen ragam data terpenuhi. Di sini kita bisa jalanin aja Levene test-nya, di mana tuh Levene test itu digunakan untuk mengecek apakah varian data antar kelompok itu sama atau tidak. Ini digunakan untuk mengasumsikan varian yang homogen. Tanda metode suhu dalam ini artinya itu kita dapat melihat semua kombinasi antara metode dan juga suhu, metode bintang dan suhunya. Nah, di sini kita didapatkanlah bahwa p-value-nya itu adalah 0,9975. Artinya kita dapat mengasumsikan homogenitasnya itu terpenuhi. Kita dapat lanjut ke tahap selanjutnya karena lebih dari 0,05. Yaitu kita pada tahap selanjutnya itu pemeriksaan normalitas data dengan uji Shapiro. Jika nilai P lebih dari 0,05, maka kita asumsikan bahwa normalitas datanya itu terpenuhi. Di sini kita menggunakan Shapiro test ini digunakan untuk mengecek apakah jumlah cacat berdistribusi normal atau tidak. Kalau nilai p-value-nya di atas 0,05, berarti datanya normal dan kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Kita bisa jalanin aja. Nah, di sini kita mengetahui bahwa nilai p-value yang didapatnya itu 0,79791 yang berarti bahwa itu lebih dari 0,05, maka data ini bisa disebut berdistribusi normal dan asumsi normalitasnya juga dapat terpenuhi. Selanjutnya itu kita akan penyusunan model ANOVA. Di sini saya akan menjalankan pada fungsi ANOVA di sini untuk menganalisis hasil varian. Hasilnya akan memberitahu apakah ada pengaruh signifikan dari metode suhu atau interaksi terhadap jumlah cacat produknya. Ini kita bisa jalankan saja pada model ANOVA-nya. Didapatkanlah pada p-value metodenya itu 0,001075 yang artinya itu signifikan itu tolak H0 dan pada suhu didapatkanlah nilainya itu 0,080497 yang artinya itu signifikan juga dan itu menolak H0 dan pada metode pada interaksi metode dan juga suhu didapatkan p-value-nya itu 0,9201112 yaitu tidak signifikan yaitu gagal tolak H0. Di sini terdapat efek utama yang signifikan dari metode produksi terhadap jumlah cacat produk yang artinya jenis metode produksi yang digunakan berpengaruh terhadap tingkat cacat. Dan juga terdapat efek utama yang signifikan dari suhu penyimpanan yang artinya itu perubahan suhu penyimpanan juga mempengaruhi cacat produk. Dan tidak dapat interaksi yang signifikan antara metode produksi dan suhu penyimpanan, yang artinya itu kombinasi antara metode dan suhunya itu tidak memberikan pengaruh gabungan yang berarti terhadap jumlah cacat produk. Yang kesimpulannya adalah ada tingkat pada signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa metode produksi dan suhu penyimpanan masing-masing memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah cacat produk. Efek utama signifikan
Namun, interaksi antara metode produksi dan suhu penyimpanan itu tidak signifikan, sehingga tidak ada pengaruh gabungan antara kedua faktor tersebut terhadap cacat produk. Sekian, sekian dari penyampaian saya pada modul 4 pada saat di sini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sebelumnya terima kasih banyak.